طالما أسقر غرامي يا نور الوجود طالما أشكر غرامي يا نور الوجود وأنادي يا دهامي يا معلم الجود وأنادي يا دهامي يا معلم الجود طالما أشكر غرامي يا نور الوجود طالما أشكر غرامي يا نور الوجود وأنادي يا دهامي يا معلن الجود وأنادي يا دهامي يا معلن الجود يدي أقصى الأرامي أحظى بالشهود يدي أقصى الأرامي أحظى بالشهود وأرى باب سلامي يا زاكي الجدود وأرى باب سلامي يا زاكي الجدود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا دهامي يا معدن الجود وأنادي يا دهامي يا معدن الجود يا طراز الكون إني عاشق مستهام يا طراز الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني يا بدر التمام مغرم والمدح فني يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا دهامي يا معدن الجود وأنادي يا دهامي يا معدن الجود اسرف الإعراض عني أدنى الغرام اشرف الإعراض عني أدنى الغرام إذا قد أسألني يا سامي العود فيك قد أحسنت ظني يا سامي العود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا دهامي يا معدن الجود
سراج الأنبياء يا عامل الجناب يا سراج الأنبياء يا عامل الجناب يا إمام الأذكياء إن قلبي دار يا إمام الأذكياء إن قلبي دار قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود قال ما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا ديامي يا معدن الجود وأنادي يا ديامي يا معدن الجود. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para habaib, para sepuh, para hadirin hadirat yang saya muliakan, puja-puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat sehingga kita bisa istiqamah berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang penuh barokah, bersama-sama menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah, yang punya hajat, hajatnya diijabah. Amin ya rabbal. Salawat dan juga salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Galal musannif rahimullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Ila angal al-magalatus sabi'atu wal ishrun. Makalah yang ke-27. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin aw amatin da'a bi hadha du'a fi lailati Arafah alf marrah wa hiya 10 kalimat lam yas'alillaha syai'an illa atahu su'alahu ma lam yad'u bi qati'atir rahim aw ma'thamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada seorang hamba baik laki-laki maupun perempuan yang berdoa meminta kepada Allah dengan doa ini pada malam Arafah sebanyak 1000 kali, yaitu doanya 10 kalimat. Doanya adalah 10 kalimat, dibacanya pada malam Arafah dan dibacanya sebanyak 1000 kali. Lam yas'alillaha syai'an, tidaklah meminta kepada Allah sesuatu baik urusan dunia maupun akhirat, illa atahu su'alah, melainkan permintaannya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yad'u bi qati'atir rahim au ma'thamin, selama dia tidak memutus silaturahim dan tidak melakukan dosa yang besar. Apa itu doanya? Awaluha subhanalladzi fis sama'. Ya, 10 kalimat itu yang pertama adalah subhanalladzi fis sama', maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di langit, ai fi jihatil ulu, artinya bukan Allah Ta'ala berada di langit. Ini menunjukkan maha besar Allah, maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah itu
laisa kamitslihi syai'un mukhalifatun lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu butuh tempat, butuh arah, butuh jihad. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda, enggak butuh tempat, enggak butuh arah, enggak butuh segala-galanya. Jadi jangan diartikan oh Allah itu ada di atas langit, bukan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah, ketingginya derajat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama subhanalladzi fis sama arsyuhu, yang ada di atas langit apanya? Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya yang kedua subhanalladzi fil ardi mulkuhu wa qudratuhu, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, apanya? Kerajaannya dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga subhanalladzi fil bahri sabiluh, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang di laut jalannya. Artinya allati tusalul ibad ila jami'il jihad li asbab ma'ashihim. Ya, Allah Subhanahu wa taala di laut jalannya. Jalan untuk apa? Untuk hamba-hamba Allah. Ya, ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke selatan. Untuk apa? Untuk mencari sebab ya rizki yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya subhanalladzi fil hawa rauhuhu, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang di hawa, yang di awang-awang. Apanya? Rauhuhu, anginnya. Ya, dikatakan angin itu pusatnya ada di bumi yang ketiga, ya fil ardi tsalisah. Jadi pusatnya angin itu ada di bumi yang ketiga. Lalu berikutnya subhanalladzi finnar sultanuh, maha suci Allah yang di api kerajaannya. Ya, Allah taala ketika menyiksa hamba-hambanya yang ahli maksiat, yang kafir, itu identik dengan api neraka. Ya, dipakaikan sendal ya dari api, ya digergaji ya semuanya dari api. Nah, sehingga kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak boleh menyiksa dengan api. Ya, karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wah, tikus saking bandele wis digebugi ora, wis moncrot bodal badil dibakar maning. Ya, saking apa niku numpuh. Ya. Nah, sehingga kalau bisa jangan dengan api, karena itu hak Allah. Walidzalik la yajuz li ahadin minal makhlukin ayyu'adziba ahadan minal hayawanat binar. Nah, ini enggak boleh bagi manusia untuk mengadab hewan dengan api. Lalu berikutnya subhanalladzi fil arham ilmuhu, maha suci Allah yang ada di rahim, apanya? Ilmunya. Fala ya'lamu fil arham illallah, tidak ada yang tahu sesuatu yang ada di rahim melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya subhanalladzi fil kubur qada'uh, maha suci Allah yang di kuburan, apanya? Qada'nya, takdirnya, ketetapan Allah. Fala yahkum man fil kubur bin ni'mah au bin niqmah illallah ta'ala. Tidak boleh ada seorang hamba yang menghukumi orang yang telah meninggal dunia, yang sudah di alam kubur, dihukumi, wah ini kuburannya lagi disiksa kinki. Iya, wah jadi kuburannya lagi enak kinki. Karena itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebatas mendoakan. Ya, mendoakan. Mudah-mudahan orang yang baru meninggal dunia di alam kuburnya diberi nikmat. Ini boleh, dianjurkan. Dijauhkan dari azab, dari siksa. Ini boleh. Tapi untuk memutuskan, menghakimi, wah ahli maksiat dosa melulu, oh ya pasti ini kuburnya lagi disiksa, ini nggak boleh. Ya bisa jadi walaupun pendosa,
Ya bisa jadi ketika meninggal dunia dia taubat terlebih dahulu. Ya, dengan taubatan nasuha dan taubatnya diterima oleh Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh suudzon, ya, baik kepada makhluk apalagi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dua poin yang paling yang paling berat, ya, nggak boleh suudzon kepada manusia dan suudzon kepada Allah. Lalu berikutnya, subhanalladzi rafa'as sama bi ghairi amadin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat langit tanpa tiang. Ya, yang mengangkat langit tanpa tiang. Lalu berikutnya, subhanalladzi wada'al arda 'alal ma fajamad. Maha suci Allah yang meletakkan bumi, ya, menghamparkan bumi 'alal ma, di atas air, fajamad, lalu mengeras. Ya, kalau kita gali di bawah tanah ini, ya isinya apa? Banyu. Ya, ana sing 2 meter nongol banyu, 3 meter nongol banyu. Ya, isi banyu. Nah, sehingga maha suci Allah yang menghamparkan bumi di atas air, fajamat, lalu menjadi keras. Subhanalladzi malja wala manja. Subhanalladzi la malja wala manja. Dan maha suci Allah yang tidak ada pertolongan, tidak ada penyelamatan, minhu ay min adzabillah, dari siksa Allah, ila ilaihi ta'ala, melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah 10 kalimat dan ini merupakan doa ketika malam Arafah. Tidak ada orang yang berdoa dengan doa ini sebanyak 1000 kali, ya, maka baik minta urusan dunia ataupun urusan akhirat, pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin berarti khusus nganggo wakaji. Iya, sing lagi haji ini karena doa yakin, tapi ya ping 1000. Oh ya empu kuat mu beli kok. Wal maghalatu samina wal 20, dan doa dan magalah yang ke-28. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, li iblis, berkata kepada iblis, laknatullah. Rasulullah tanya sama iblis, kam ahibauka min ummati, wahai iblis, berapa orang dari umatku yang mencintai kamu, yang ngefan sama kamu dari umatku, ada berapa orang? Qala iblis, maka iblis menjawab, asyratu nafar, yang mencintai saya, kata iblis, yang menjadi fans berat, kata iblis, dari umat Nabi itu ada 10 orang, ada 10 golongan. Siapa saja? Yang pertama, al-imamul jair, pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Ya, jadi kalau ada pemimpin yang zalim, pada hakikatnya dia itu ngefan sama iblis, karena yang dilakukan adalah kelakuan yang diridhoi oleh iblis, ya, berupa perbuatan zalim, menyengsarakan rakyat, korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan yang diharap-harapkan oleh iblis, laknatullah. Nah, sehingga mudah-mudahan pemimpin kita semua diberi amanah, menjadi pemimpin yang adil, bisa memakmurkan rakyatnya. Amin ya rabbal. Lalu berikutnya, siapa lagi yang menjadi pecintanya iblis? Wal mutakabbir,
adalah orang yang sombong, baik itu sombong karena dunianya, sombong karena ilmunya, sombong karena derajat dan jabatannya, al-muhim sombong. Ya bahkan wong beli duwe sombong bae kadang-kadang anak wake maning. Iya, jadi kita kok ya wis bae sih apa adanya konon gah. Iya. Jangan seperti anak Bogor. Ya bagin tekor asal kesohor. Ya. Tekor asal kesohor. Padahal ya duitnya oleh utang ya. Wis sing penting kesohor. Oh iya. Jadi sombong ini ya macam-macam. Lalu berikutnya yang menjadi pecinta iblis adalah wal ghaniyul ladzi la yuballi min aina yaktasibul mal wa fi madza yunfik. Ya, pecinta iblis yang ketiga adalah orang yang kaya, yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan uang, nggak peduli untuk apa dia gunakan uangnya, mau nyawer, mau mabuk, main judi, beli peduli wis. Aya, duitnya oleh sing endi, harapan halal, harapan haram, wis sing penting duitnya akeh. Ya, ini adalah pecinta iblis. Lalu berikutnya wal alim alladzi saddaqal amir ala jurihi. Berikutnya adalah orang yang alim, ulama, tahu ilmu agama, yang membenarkan pemimpin yang jelas-jelas dolim. Wis katon pemimpin dolim tapi dibela-bela baik, ya, disanjung-sanjung baik. Ini pada hakikatnya pecinta iblis, ya, mencintai iblis, ngefans sama iblis ini. Lalu berikutnya watajir al-khain, pedagang yang hianat. Pedagang yang hianat artinya apa? Ketika nimbang, ya embu timbangannya dibanduli apa, ya durung sekilo wis luwih sekilo. Ya, ini namanya pedagang hianat. Lalu berikutnya wal muhtakir bi ayyashtariyal qut wa ma yu'in alaih kalaham waqtal ghala fayahbisuhu liyabi'u bi agla min dalik waqti ishtidad hajatin nas ilaih. Muhtakir ini adalah apa namanya? Penda tu lagi murah tuku dikumpulaken apa raneka? Penimbun. Didolek kapan? Oh, penda tu lagi larang. Iya, tahu didol. Penimbun, ya, penimbun ini juga termasuk pecintanya iblis. Lalu berikutnya wazani, orang yang berbuat zina. Lalu berikutnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyakum wazina, hati-hati dengan perbuatan zina. Fa inna fi arba' khisal, zina itu bisa menyebabkan 4 perkara. Yang pertama yudhibul baha minal wajhi, orang yang zina itu bisa menghilangkan cahaya dari wajahnya. Raine ketenger, peteng rubet, ya belenak dideleng. Lalu berikutnya yaqta'ur rizq, pezina itu akan memutus rizki. Wa yuskhitur rahman, dan pezina itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastaujibul khulud finnar, dan pezina itu yang menyebabkan kekal berada di dalam api neraka. Waliyadu billahi min. Lalu berikutnya akilur riba, orang yang makan uang riba. Ya, orang yang makan uang riba. Ya, tabungan kita banyak. Ya, hati-hati dengan uang riba. Kalau tahu itu uang riba masih mending buat
kepentingan umum, dalan bolong tukuna semen pasir wis tambal ngono. Ya, bakal bisa jadi pangan. Aja pangan. Benar wis mangan haram iku ya otomatis kono ku angel ibadah gampange gawe dosa. Lalu berikutnya wal bakhil alladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Orang yang pelit yang tidak peduli dari mana dia mengumpulkan harta. Ya, duitnya akeh tapi medit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda matalifa malun fi barrin wala bahrin illa biman'iz zakah. Tidaklah rusak harta benda itu baik di darat maupun di lautan kecuali karena dia tidak mengeluarkan zakat. Aja maning sedekah infak zakat bae eman ditokaken. Loh ternyata zakatnya puluhan juta ya. Eman nganggo tuku motor moli siji gini. Iya, eman. Karena semakin banyak hartanya, ya semakin banyak pula yang harus dikeluarkan. Ya, tapi perlu diketahui orang yang nggak mau mengeluarkan zakat justru ya di hari kemudian hartanya akan habis. Naudzubillahi min. Tapi kalau dia mengeluarkan zakat, ya sebaliknya insya Allah hartanya bertambah berkembang. Amin ya robbal. Apa maning sing ahli sedekah ahli infak. Ya bagian unggal dina sedekah 1000 2000 ya istiqomah. Ya insyaallah balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya wasyaribul khamri al mudmin 'alaiha. Yang menjadi pecinta iblis adalah orang yang mabuk-mabukan, yang mudmin, yang istiqomah. Ya mabuk iku istiqomah. Mbu unggal minggu, mbu unggal ulan apa maning unggal dina. Lah repot kita ngaji sing istiqomah. Mabuk. Nah, ki awas ki bocah nom ki aja belaga bae. Ya ke bocah nom gah. Keren ji mabuk kayak wong barat. Iya, wong barat mah mabuk keren pantes. Laku sempoyongan nepluke ning sofa. Plek. Barang bocah Tegalurung mabuk-mabukan sempoyongan neplukin comberan kali keren sing endi. Nah iya wong barat moyo sing larang-larang regane ga barang wong Tegalurung tuak semambune mampu bacin. Iya wis weru mampu bacin gawe pegel dewek nyiksa dewek naudzubillahi min. Tapi ini Tegalurung malah kaya kalah, amin. Nah itu adalah pecinta iblis, bukan pecinta Allah, bukan pecinta Rasul, bukan pecinta majelis, akan tetapi mereka menjadi pecinta iblis. Ya, ada 10 golongan. Imam yang adil, orang yang sombong, orang yang menimbun, orang yang kaya, nggak peduli dari mana dia dapat harta, nggak peduli kemana dia keluarkan harta. Orang yang alim, yang selalu membenarkan pemimpin yang zalim. Ya, kemudian orang yang berzina, orang yang makan riba, orang yang pelit, tidak mau keluarkan zakat, dan orang yang selalu mabok-mabokan. Kemudian berikutnya summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fakam a'da'uka min ummati?" Lalu berapa musuh-musuhmu dari umatku? Berapa golongan, berapa orang yang menjadi musuhnya iblis dari umat Nabi? Qala iblis, maka iblis menjawab, "A'da'i isyruna nafaran." Yang menjadi musuhku ada 20 orang, 20 golongan. Siapa saja?
ya, yang dibenci oleh iblis, menjadi musuhnya iblis. Awaluhum, yang pertama, anta ya Muhammad. Yang pertama, yang paling dibenci oleh iblis adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Karena misinya bertentangan. Kalau visi dan misi Rasulullah mengajak umat supaya bahagia, selamat dunia sampai akhirat, tapi visi dan misi iblis sebaliknya, menyengsarakan manusia dunia sampai akhirat. Nah, sehingga iblis ini sangat benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inni ubghiduka, maka sesungguhnya saya, kata iblis, sangat membencimu wahai Muhammad, wa ubghidu ahla baitik, dan sangat benci kepada keluargamu. Ya, juga iblis membenci keluarga Nabi, keturunan Nabi, termasuk membenci ulama yang mewarisi ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nah, termasuk majelis seperti ini ya dibenci oleh iblis. Ya, mulane gak godaane ku anak bae. Ya, godaane anak. Karena iblis nggak mau kita ini bahagia, nggak mau kita ini selamat dunia sampai akhirat. Luru batur nganggoning di ning neraka. Lalu berikutnya wal alim al amil bil ilmi. Yang saya benci, kata iblis, menjadi musuhku adalah orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya. Tahu keutamaan sholat duha, dia jalankan sholat duha. Tahu keutamaan sholawat, dia selalu bersolawat. Nah, itulah dia akan menjadi orang yang dibenci oleh iblis. Lalu berikutnya hamilul Quran, orang yang hafal Al-Quran. Idza amila bima fih, hafal Al-Quran apabila mengamalkan isi Al-Quran. Lalu berikutnya wal muadzin lillah fi khamsi salawat, dan muadzin, orang tukang adzan yang karena Allah, ya, setiap hari adzan sebanyak 5 kali. Ya, kayak siapa nih, kayak Tarjono kayak. Iya, adzannya enak beli je kayak ning Mekah. Iya. Ku Tarjono ku beli disenengi ku ning iblis ku. Dadi musuhe setan. Iya, adzan bae sih. Ora dikongkon adzan ya adzan. Ya no ya. Lalu berikutnya wal muhibbu lil fuqara wal masakin wal yatama, orang yang cinta kepada fakir miskin, cinta kepada yatim piatu, punya rezeki lebih, ingat sama yatim piatu, punya rezeki lebih, ingat kepada fakir miskin. Lalu berikutnya wadhugal bin rahimin, orang yang mempunyai hati lembut penuh kasih sayang kepada siapapun, hatinya tidak pernah benci kepada manusia. Jelas-jelas wong kunku salah, tapi ya biasa baik konon enggak. Nah, kin mah kelas-kelas wali, kin bakal beli wali ya angel. Iya, sapa wonge sing disakiti terus-terusan tapi sabar. Ya, sing dihina terus-terusan tapi ya meneng bae. Sing diece terus-terusan tapi ya tio-tio bae kayak laka papa. Ya wali gini. Ya, karena manusia itu pada umumnya berbuat baik ya kepada orang yang baik. Susah untuk kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, ya susah. Ya. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsin ila man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang telah berbuat jahat kepadamu. Ya, gampang-gampang angel. Nah, ya.
melainkan bisa dilakukan oleh orang-orang yang hatinya bersih, yang hatinya lembut, ya, yang tidak ada keinginan duniawi, yang ada adalah keinginan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya wal mutawadhi lil haq, orang yang tawadhu bagi kebenaran. Lalu berikutnya wasyabun nasya'a fi ta'atillahi ta'ala, yang menjadi orang dibenci oleh iblis adalah pemuda sing rasa enom, ya, pemuda pemudi yang tumbuh besar taat kepada Gusti. Mulane gak ngumpulaken wong enom ku gampang-gampang angel, ya. Iya, kadang semangat iblisnya bubar ku, tapi pendate iblisnya ngumpul ya wis angel bagian digeret-geret ya. Mulane wong nomku aja sampai menjadi pecinta iblis, wong nom aja sampai menjadi anak buah iblis. Ya, jadilah orang yang dibenci oleh iblis akan tetapi dicinta oleh Allah, dicinta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi wong nom ki siap ling rameaken nggih. Wong loro sing jawab. Wong nom siap ling rameaken. Ya kudu siap. Ya jare Bung Karno apa jikana? Berikan saya 10 pemuda, saya akan goncangkan apa jikana? Iya dunia. Iya 10 bocah nom wis beres kok. Ya, wong tua maya karin dukung bae. Ya, wong tua karin dongakaken. Wis sing bergerak bocah enom. Dan yang muda-muda ini, ya, selain juga menjadi musuhnya iblis, makanya berat bagi pemuda. Iya, darahnya itu darah muda. Oh ya, godaannya berat, pun mendapat keutamaan yang istimewa. Ya, keutamaan apa yang lainnya? Nanti kelak di akhirat dia dinaungi oleh Allah Subhanahu. Ya, di antara 7 orang dinaungi oleh Allah. Ya, termasuk di dalamnya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu. Artinya naungan Allah itu Allah Ta'ala memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan, menghilangkan darinya kesulitan di akhirat, sehingga selamat sampai masuk surga. Amin ya rabbal. Berikutnya adalah akilul halal, orang yang makan uang halal, ya, juga menjadi musuhnya iblis. Wasyaban al-mutahabban fillah, 2 pemuda yang saling mencintai karena Allah sampai meninggal dunia. Ini juga menjadi orang yang dibenci oleh iblis. Ya, persahabatan, saling mengingatkan karena Gusti Allah, saling mengajak untuk melakukan kebaikan. Lalu berikutnya wal haris ala shalah fil jamaah, orang yang menjaga salat berjamaah juga menjadi musuhnya iblis. Lalu berikutnya waladhi yusolli bil lail wan nas niyam, orang yang salat malam sedangkan orang lain nyenyak tidur, dia bangun malam tahajud, dia menjadi musuhnya iblis. Lalu berikutnya waladhi yumsik nafsahu anil haram, orang yang menahan diri dari perbuatan yang haram, baik perbuatan ataupun ucapan yang haram, dia tahan diri, dia bersabar, tidak melakukan perbuatan ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya waladhi yansah lil ikhwan,
yang menasehati untuk saudaranya. Walaysa fi qalbi syai'un, dan di dalam hatinya tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada kebencian, tidak ada hasud, ya, tidak ada saling menjatuhkan. Dia menasehati tulus karena Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya waladzi yakunu abadan ala wudu'in. Yang dibenci oleh iblis, menjadi musuh iblis adalah orang yang daimul wudu, selalu dalam keadaan suci, punya wudu. Batal langsung wudu lagi. Ya, batal langsung wudu lagi. Ini namanya dalam keadaan suci, dalam keadaan daimul wudu. Orang yang selalu punya wudu juga menjadi musuhnya iblis. Lalu berikutnya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha ala ahadil aqwal fal wudu hasana falyudha'af bi asyrah. Qala ta'ala man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan kebaikan maka baginya 10 kali lipat. Ya, 10 kebaikan dia dapatkan. Lalu berikutnya wasakhi, orang yang dermawan, kebalikannya pelit. Ya, brol untuk kebaikan, untuk Gusti Allah Subhanahu, nganggo yatim nyah, nganggo muludan nyah, nganggo pengajian nyah, nganggo bangun masjid nyah, brol-brolan. Ini juga menjadi musuhnya iblis. Lalu berikutnya hasanul khuluq, orang yang akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Lalu berikutnya wal musaddiq rabbahu bima dhaminallah, orang yang membenarkan Allah dengan apa-apa yang telah dijamin, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah ta'ala menjamin rizki manusia. Lalu berikutnya wal muhsin ila masturatil aramil, orang yang berbuat baik kepada ay al muhsin bil ata wa ghairuhu lin nisa allati la azwaj lahunna, berbuat baik kepada janda tapi bukan janda muda. Ya, jangan pilih-pilih. Wah, janda tapi yang masih nom. Ya, tapi janda yang dimaksud adalah yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, nggak punya suami, nggak punya pemasukan, ya, untuk makan sulit. Nah, ini baru kita menolongnya merupakan ibadah. Ya, tapi pendeta jandane masih nom. Iya, duitnya masih duwe. Iya, kaya dudu nulung gono. Iya, duit kepentingan yang lain aja. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh iblis laknatullah. Lalu berikutnya masih ana beli gini. Wal musta'iddu lil maut, orang yang bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Siap-siap dengan apa? Bi'ityanil amalis sholihah, dengan melakukan amal ya, duduknya kita di majelis ilmu berarti lagi siap-siap untuk kematian. Kita lagi sholat, kita baca Quran, kita ibadah, kita sedekah, kita infak, kita melakukan amal soleh yang lainnya. Itu merupakan persiapan kita mengumpulkan bekal untuk hari setelah meninggal dunia. Karena dikatakan barang siapa yang masuk kuburan tidak membawa bekal, sama halnya menyeberangi lautan tanpa menaiki perahu. Selamat beli sing anak kelelep. Ya, naudzubillahi min. Mudah-mudahan kita semua diberi kebahagiaan, keselamatan oleh Allah dunia sampai akhirat, diberi rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah,
diberi keturunan yang soleh-solehah, dijadikan orang-orang yang istiqamah sampai akhir hayat. Ala hadiniya likul niyat salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.